Oke, NW Sport ini sudah scam. Jadi beritanya sudah kemana-mana dan sudah diperingatkan oleh banyak sekali influencer termasuk Pak Roy Sakti ya 6 bulan lalu. Tetapi memang orang-orang kita ini banyak ngeyelnya ya. Jadi gue akan menyampaikan beberapa hal. Satu, ada budaya pemalu ya. Budaya pemalu ini ya takut apa ya ketahuan keluarga dan segala macam rupa. Kalau malu tidak korupsi ini baik. Tetapi kalau malu ya tidak mau speak up ini bahaya ya. Uang teman-teman kalau misalnya dibawa kabur ke luar negeri gimana caranya? Tapi kalau teman-teman speak up sebagai korban ini nggak perlu malu ya sebenarnya. Kenapa harus malu? Nah justru ini akan banyak pertimbangan dari pihak kepolisian untuk menangkap ya pelakunya. Setelah ditangkap, ya tinggal asetnya dikumpulin, apa aja asetnya, ya dijadiin uang, lalu kumpulin, ya berapa banyak membernya, lalu dibagiin aja. Udah, sesimpel itu menurut gua ya. Ini opini gua pribadi. Nah gini ya, mafia-mafia kejahatan finansial ini, kenapa menemukan celah? Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa dia jeli dan bisa menemukan celah. Yang pertama, orang kita, masyarakat Indonesia itu malas mikir. Ya. Gimana ya? Kalau ada yang cepat ya, ada sebuah instrumen keuangan atau sebuah investasi yang gampang, ya kenapa kita harus banyak mikir gitu? Nah, ini karena budaya malas mikir, pada akhirnya dijejelin dengan investasi-investasi semacam itu. Investasi bodong, judol, travel bodong, arisan bodong, semua yang bodong-bodong. Ya, dijanjikan profit instan, profit cepat. Nah, jadi karena kepikiran ini ya, cepat. Ya, malas mikir. Akhirnya kenalah jebakan di investasi bodong. Nah, apalagi di NW Sport ini kan kita setuju lah ya, bola ya itu kan olahraga. Tapi bisa juga dijadikan judi, ya kan? Olahraga kan memang bagus. Tetapi menjadi permainan bisa jadi. Diajaklah orang berinvestasi di olahraga misalnya. Dan dia percaya ada kantornya. Ya, pokoknya segala macam rupa seperti pada umumnya bisnis yang legal. Ya, karena malas mikir, malas cari informasi, pada akhirnya ya kena lah scam. Yang berikutnya, malas bekerja. Nah, ini fatal sih kalau kayak gitu. Udah malas mikir, malas kerja, ya udah. Apalagi gadget-gadget sekarang digentak dikit sama bosnya langsung, "Mau bos, gue resign," gitu. Wah, kalau kayak begini generasi kita gimana caranya bisa menjadi generasi emas di 2045? Ya, nggak bisa. Karena yang bisa merubah ini semua adalah otak sebenarnya. Malas mikir, malas bekerja. Yang berikutnya malas belajar. Ya, malas belajar ya parah ini. Kalau kita kepengen sesuatu sebenarnya, pengen tahu sesuatu kan kita mencari tahu nih. Bukan pada tempo lalu lah ya, waktu zaman-zaman gua SD, SMP itu. Kita kan memang dijejelin terus sama guru-guru ya. Dijejelin, kita nggak mau belajar tapi dipaksa belajar. Harusnya kita balik sekarang. Gimana caranya merangsang otak kita ini menjadi pengen tahu. Kalau rasa pengen tahunya tinggi, pengen belajar. Nah, itu yang gue rasain sekarang. Ternyata zaman gue sekolah itu kenapa gue nggak jadi pinter? Karena rasa ingin tahu gue tuh nggak ada. Nah, ini yang gagal sebenarnya. Ya, makanya ada yang bilang sekolah itu scam. Ya, kalau gue sih nggak sampai bilang sekolah itu scam sih. Ya, karena di bagaimanapun juga kita bisa belajar membaca, menulis dan ada yang kita tahu. Cuman perlu ditinjau ulang sih sebenarnya sistem pendidikan kita di sekolah supaya merangsang otak kita untuk mau belajar gitu, jangan sampai malas belajar, pengennya instan. Nah ini gimana caranya? Nggak ada yang instan. Indomie aja diseduh dulu kan, ya kan, semua berproses. Lu besar bisa nonton YouTube seperti ini, lu pernah jadi bayi ya, ada proses. Lu
lahir ke dunia ini proses melalui orang tua lu segala macam. Jadi kalau lu maunya instan cepat kaya, ya sudah, siap-siap ditipu lagi. Habis dari NW Sport ini akan muncul lagi, yes, akan muncul lagi. Di zaman COVID itu ada namanya DNA Pro. Itu adalah robot trading. Itu juga sama, money game. Kemudian beberapa waktu lalu ada joki akun. Joki akun ini sudah lama ya. Yang mengaku-ngaku perusahaan legal. Itu sama, ngejoki. Itu juga money game. Bukan money game lagi itu. Lebih parah itu ya. Binary, itu parah seperti judul. Sama aja. Duit lu masuk ke platform, nggak akan bisa balik. Dikasih mainan-mainan, chart-chart gitu, sama aja. Jadi harus bisa mikir. Kalau ini nggak masuk akal, ya jangan. Nggak logis, ya jangan. Oke, mungkin teman-teman di sini yang nonton, mungkin ada sebuah aplikasi, sebuah situs investasi, apapun. Gua nggak butuh waktu lama ya. Cukup 3-5 detik saja gue lihat, gue bisa langsung katain ini scam. Dan nggak akan lama umurnya, pasti akan banyak sekali korban-korban baru. Malas belajar. Jadi gue udah bikin konten-konten edukasi seperti ini sejak 2022. Tapi yang nonton dikit. Kenapa? Karena nggak relate. Yang relate itu apa? Yang relate itu ya pembodohan-pembodohan publik gitu ya. Yang kayak pamer-pamer kekayaan, segala macam. Itu yang laku. Ya, jadi edik. Lu kepengen seperti mereka. Tetapi akhir-akhir ini, ya semenjak Om Deddy ya membawa podcast ya, ini sebenarnya udah viral dari lama ya di luar negeri. Akhirnya diadopsi, masuk ke Indonesia, dipelopori oleh Bro Deddy Corbuzier. Dan pada akhirnya sekarang ya podcaster banyak termasuk gua. Gua udah nggak lama banget konten, tapi memang edukasi ini kurang. Gue yakin sekarang orang sudah melek edukasi. Orang udah malas sekali nonton sinetron. Orang malas sekali nonton yang nggak jelas, hiburan nggak jelas. Sekarang lebih ke pendidikan, yaitu edukasi di platform-platform seperti ini. Oke? Kalau kalian malu, speak up, boleh pakai topeng. Ya, gunanya apa? 1, berpeluang duit lu balik kalau lu speak up sebagai korban. Tinggal lu ada bukti-bukti, lu lapor polisi. Gue yakin polisi kita tuh benar-benar bisa menyelesaikan itu. Tinggal tangkap orangnya, asetnya apa aja ambil, udah bagiin ke member, selesai. Itu sesimpel itu menurut gue. Tetapi mungkin di lapangan nggak seperti itu. Tapi seenggaknya lu speak up sebagai korban, dan ya itu tugas lu. Lu mau balik kan duitnya. Dan lu mau bermanfaat gak? Gimana caranya? Lu harus speak up. Lu cerita pengalaman lu gitu ya, ditipu dan segala macam, supaya lu nanti nggak ditipu lagi. Lu lebih aware, dan orang lain bisa nonton kisah lu. Seperti itu. Oke? Bukan waktunya malu, teman-teman. Ya, lu malu jadi koruptor, ya itu bagus. Ya itu benar. Jika video ini bermanfaat, silakan sebarluaskan ke teman-teman kamu. Ya, bisa jadi keluargamu, teman kamu yang akan the next target dari oknum-oknum mafia finansial ini. Ini kejahatan, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.